Oke, Ya, Bu. ya saya akan share kontrak kuliah ya untuk yang pertama. Oke, bisa terlihat di sini, terlihat dan terbaca? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, ini adalah kontrak kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas ya, untuk program studi S1 Kebidanan ya, semester 7 ganjil ya, seperti itu. Sebenarnya apa sih, tujuan kontrak kuliah? Sebenarnya kontrak kuliah ini adalah RPS ya, rencana pembelajaran seperti itu selama kegiatan perkuliahan ya, tentunya selama satu semester ya. Kegiatan, dengan tim dosen seperti itu dan juga, rencana perkuliahannya apa saja, materinya ya, capaian mata kuliah atau bisa disebut CPMK seperti itu. Dan juga di sini, kesepakatan-kesepakatan atau kalau enggak tugas-tugas juga yang disampaikan nanti, apa saja yang harus dilakukan selama, mata kuliah asuhan kebidanan komunitas, seperti itu ya. Saya rasa dulu pernah pernah, dulu dari D3 ya ini semua ya? Ya, dari D3? Iya, Sebelum Bu. Iya, Bu. dari D3 ya, tidak asing lagi ya dengan mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ya. Jadi nanti untuk materinya hanya review saja atau kalau enggak bisa dibaca ulang ya untuk, materi karena materi-materi saya rasa sudah pernah didapatkan, sudah pernah mendapatkan penjelasan dan mungkin hanya direview ulang saja. Nah, kemudian, yang menjadi ciri khas komunitas itu apa? Survei ya, survei. Nah, karena di sini masa pandemi, nanti juga ada kegiatan mini survei ya. Mini survei nanti boleh, pakai, link ya, pakai Google Classroom sudah saya sediakan, boleh juga secara langsung seperti itu. Jadi nanti yang disurvei, kalau biasanya kan per RT atau per desa seperti itu, karena kita mini dan sekarang posisinya pandemi, nanti kita pakai online seperti itu. Nanti akan saya jelaskan mekanismenya. Oke, langsung saja ini profil saya rasa di sini udah banyak yang kenal dengan saya ya. Oke, nama saya Erma Retnaning Tias, saya bekerja di IIK Strada sejak tahun 2011 ya. Kemudian beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, CTU, APN, CA Educator seperti itu. Kemudian, saya lama di IIK Strada ya, di prodi, profesi ya saya, sesuai Hembes itu di prodi profesi bidan saya. Kemudian beberapa edukasi yang terakhir, saya dari Universitas Diponegoro Semarang ya yang terakhir, bukan yang terakhir pendidikan profesi bidan ya, lulus tahun 2020 kemarin. Untuk S2 dari Universitas Diponegoro, seperti itu. Mungkin kalau yang dari sini dulu ada yang dari Akademi Kebidanan Karya Husada, mungkin satu alumni dengan saya, atau mungkin kalau D4-nya dari Husada Jombang, mungkin juga satu alumni dengan saya. Akademi Kebidanan Karya Husada saya lulus tahun 2004, seperti itu. Dan sampai sekarang kemudian bekerja di IKA Strada, itu sepintas tentang saya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita kembali ke topik yaitu asuhan kebidanan komunitas. Di sini jumlah SKS-nya 4. Nah, jumlah tatap muka, itu selama 16 minggu ya untuk kegiatan perkuliahan ya. Nah, nanti selama 16 minggu itu akan dibagi menjadi 14 kali. Kalau ini pakainya harusnya 250 menit ya. Nah, tapi nanti sesuai dengan jadwal itu, jadi 14 kali pertemuan, nanti 16 itu dibagi 14 kali pertemuan, kemudian satu kali UTS dan satu kali ujian akhir semester. Nah, kemudian tim dosen pengampunya di sini ada saya, ada Bu Palupi, ada Bu Nita. Nah, untuk saya selaku PJMK ya di sini ya. Jadi nanti, PJMK saya yang membagi materi dengan tim dosen dan saya juga nanti yang akan merekap semua nilai dari ketiga dosen, seperti itu. Oke, itu tentang asuhan kebidanan komunitas. Nah, kemudian deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan komunitas yang berkualitas dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, dan kuratif berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini intinya kebidanan komunitas itu, intinya adalah pencegahan atau promosi kesehatan atau kalau enggak ada semacam deteksi dini ya dari survei mawas diri seperti itu. Jadi di komunitas itu suatu masyarakat, kita melakukan survei mawas diri, nah dari survei mawas diri itu kemudian kita mengambil suatu prioritas masalah. Pastinya dari survei mawas diri akan didapatkan permasalahan. Nah permasalahan itu kan pastinya banyak di suatu komunitas ya.
Nah, kita harus ada pengambilan, prioritas ya, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 12 ya. Jadi, capaian mata pembelajaran itu yang harus dicapai, harus diterima atau harus dipahami oleh mahasiswa. Jadi ada 12 ya. Salah satunya pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas, laktasi, bayi balita, KB di masyarakat dengan menggunakan pendekatan analisis sosial, seperti itu. Kemudian identifikasi status kesehatan ibu dan anak, pertolongan persalinan di rumah dan Polindes, pengelolaan pondok persalinan desa, kunjungan rumah pada ibu hamil, nifas, dan laktasi bayi dan balita, penggerak dan pembina peran serta masyarakat untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan konseling kesehatan, pencatatan dan pelaporan, pemantauan KIA dengan menggunakan PBS KIA, pengelolaan dan pemberian obat-obatan sesuai kewenangan. Nah, mungkin di sini kalau untuk sekarang biasanya lebih digalakkan untuk toga ya, tanaman keluarga ya, seperti itu. Juga toga dan juga obat-obat yang apa dan farmakologi dan non farmakologi karena sekarang non farmakologi juga banyak digalakkan seperti itu. Kemudian pemberdayaan desa siaga melalui B4K, survei komunitas dengan pendekatan asuhan keluarga. Nah, nomor 12 ini tidak bisa lepas ya. Kalau untuk D3 dulu mungkin, ini kita masih membahas tentang manajemen ya, askepnya seperti itu, askep askep individu atau askep keluarga, askep masyarakat seperti itu. Kita membuat suatu askep ya, mensurvei satu keluarga. Kalau nanti di sini langsung, mempraktekkan, askep atau asuhan pada masyarakat seperti itu. Nah, kemudian ini rencana kegiatan pembelajaran ya, bisa terbaca di sini? Terbaca? Bisa, Bu. Bisa, Bisa Bu. ya, meskipun kecil-kecil ya? Oke, seperti itu. Nah, di sini tadi dari 12 CPMK tadi di-breakdown menjadi, 16 minggu ya. Memang di sini nomor 1 sampai 15 ini, dari 14 tadi ya, sebenarnya 16, nah jadi di-breakdown jadi 16 minggu dari CPMK 12 CPMK tadi. Nah, untuk CPMK 1, 2, 3, dan 4 itu, diampu oleh Bu Retno Palupi. Sesuai jadwal itu pada minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 seperti itu. Nah, kemudian untuk CPMK ke-5, 6, 7, kemudian 9, dan 10 itu saya yang mengampu ya di situ. Jadi dia masuk minggu ke-5, ke-6, ke-7, nah kemudian kita minggu ke-8 ada ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan, 9 dan 10 dan 11. Jadi CPMK ke-9 itu 2 kali pertemuan, seperti itu. Itu, rencananya ya, namanya rencana. Jadi kadang implementasinya juga bisa berbeda, seperti itu. Nah, kemudian untuk CPMK 11, 12, 13, 14 itu pada minggu ke-12, 13, 14, dan 15 diampu oleh Bu Nita, seperti itu. Nah, jadi nanti apa sih maksudnya di sini? Jadi Bu Retno Palupi itu akan menyampaikan materi ini, CPMK 1 sampai 4. Nah, saya akan menyampaikan CPMK 5 sampai 10. Kemudian Bu Nita akan menyampaikan materi CPMK 11 sampai 14 seperti itu. Nah, itu di-breakdown dalam 16 minggu, terdiri dari UTS dan UAS seperti itu, ya. Oke, itu adalah rencana kegiatan yang kita tim. Nah, kemudian selanjutnya untuk saya sendiri dari tadi pertemuan saya, dari materi yang harus saya selesaikan, CPMK 5, 6, 7, 9, dan 10 saya breakdown seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari materi saya, itu yang pertama ada kontrak kuliah hari ini. Hari ini ya kontrak kuliah, jadi penjelasan silabus, panduan penugasan, kesepakatan perkuliahan. Jadi hari ini saya nanti hanya akan membahas penugasan untuk pertemuan 4, 5, dan 6 seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini pertemuan 1 hari ini ya, kemudian harinya ya, oke, seharusnya minggu kemarin, tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian kegiatan, join Google Classroom, meeting Zoom. Nah, sebenarnya kita di sini harus diberikan link ya, seperti itu ya, ada link-link seperti itu. Nanti akan kalau sudah selesai perkuliahannya akan ada link di sini, jadi ada ditambahkan linknya. Tapi karena sudah di Google Classroom juga bisa. Nah, kemudian untuk yang kedua, CPMK kedua, identifikasi status kesehatan ibu dan anak. Nah, nanti itu pada pertemuan kedua. Nah, saya nanti kurang kurang tahu ya, kalau misalkan memungkinkan saya pakai Zoom meeting, jika memang tidak memungkinkan, karena jadwal yang sangat padat sekali, saya biasanya merekam di YouTube ya. Jadi seperti ini, penjelasan saya seperti ini saya rekam, kemudian saya upload di YouTube.
Nah, nanti, bisa diputar ulang seperti itu dan absensinya berkomentar, menuliskan NIM dan komentar di bawah, YouTube seperti itu. Begitu juga nanti yang pertama, kontrak kuliah ini nanti begitu selesai akan terekod dan setelah terekod saya akan upload di YouTube seperti itu. Jadi intinya kenapa saya upload di YouTube, untuk, bunda-bunda atau untuk teman-teman yang lain yang hari ini tidak bisa bergabung karena sinyal, karena keterbatasan sinyal, karena mungkin pekerjaan, bisa memutar ulang dan melihat penjelasan materi, seperti itu. Tapi semua wajib untuk absensinya menuliskan di kolom komentar dengan menuliskan NIM dan nama, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan ketiga itu kunjungan rumah pada ibu hamil, nifas, laktasi, dan bayi dan balita. Nah, ini sub CPMK-nya. Jadi ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan ada sub CPMK. Sub CPMK-nya terdiri dari kunjungan rumah pada ibu hamil, kunjungan rumah pada ibu nifas, dan kunjungan rumah pada neonatus pada pertemuan ketiga. Nah, ada tanggalnya ya di sini. Nah, nanti kita belum tahu ya pakai Zoom meeting atau pakai YouTube seperti itu. Nah, semua materi ini sudah saya posting di Google Classroom, seperti itu. Ada yang sudah melihat atau belum? Belum menelusuri Google Classroom-nya? Belum? Sudah, Sudah Bu. ya, sebagian sudah menelusuri ya. Di situ materi-materi sudah saya posting di situ, seperti itu. Nah, kemudian nanti saat kita UTS itu ada review materi. Nah, di situ juga sudah ada. Nanti di situ juga ada namanya ujian tengah semester di situ. Jadi nanti isinya Google Form di situ. Google Form yang nanti mereview materi nomor 2 dan pertemuan 2 dan pertemuan 3 seperti itu. Jadi ada pertanyaan yang nantinya Bunda mengerjakan atau teman-teman semua mengerjakan dan bisa submit langsung muncul jawaban dan skor seperti itu. Atau kalau mungkin untuk jawaban belum ya skor ya. Karena takutnya nanti beberapa temannya yang belum bisa gabung, takutnya nanti kalau sudah muncul jawaban akan bocor seperti itu ya. Jadi intinya kita jawaban nanti di akhir seperti itu. Jadi ini nanti waktunya 1 kali 24 jam Bunda untuk yang UTS ya. Jadi setelah 1 kali 24 jam link akan tertutup seperti itu atau kalau tidak, pas jadwalnya ya sesuai dengan jadwal jamnya seperti itu. Jamnya misalkan hanya 2 jam seperti itu ya kita buka linknya 2 jam. Jadi sama seperti kegiatan perkuliahan. Cuma nanti bisa jika ada terkendala yang belum belum mengikuti seperti itu, nah terkendala kita bisa buka, tapi itu sangat urgent sekali seperti itu ya, gitu. Jadi diharapkan ya saat itu, tepat untuk mengikuti UTS karena linknya akan tertutup seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk pertemuan keempat, kita akan melakukan survei komunitas dengan pendekatan keluarga. Nah, saya tadi baru tahu ya kalau jumlah sebenarnya sudah tahu sih 49 ya, Bunda, ya? Satu kelas ya? Halo, satu kelas 49 ya? 59, Oh, Bu. 59 59. kayaknya, Oh, Bu. berarti yang gabung di Zoom hanya masih masih, di Google Classroom masih 49, berarti masih kurang 10 ya. Ya nanti nah ini, saya mau bertanya, ini untuk kelompok 1, 2, 3 ini masih saya diskusikan kesepakatan di kontrak kuliah, di kelas ini sudah punya kelompok kah? Sudah punya pembagian kelompok? Kelompok. Ya. Biasanya dibagi setiap ada tugas, Bu, karena pembagian kelompoknya beda-beda. Oh, beda-beda, begitu ya. Karena, saya di sini kalau kelompoknya, saya rasa ini satu kelompok menurut saya 10 orang, Bunda, gitu. Itu. Jadi satu kelompok 10 orang berarti bisa 5 ya, 5 kelompok ya? Kalau lima lima berapa 50 berapa udah 59? 6 ya? 6. 59, Bu, 6 59 kelompok. berarti 6 kelompok. Nah, nanti Bunda bagi 6 kelompok, ini nanti akan saya rubah ya 6 kelompok. Nah, di situ nanti ada survei Bunda, nanti melakukan survei. Nah, 6 kelompok itu surveinya, keluarga diharapkan yang ada KIA, ada ibu dan anak, boleh tetangganya, boleh pasiennya, atau boleh siapapun. Harapannya kita prioritaskan yang ada KIA, ada yang memiliki entah bayi, entah ibu hamil, entah ibu nifas, atau entah, apa ya, pasangan usia subur atau seperti itu ya. Intinya harapannya nanti kasusnya bisa kita ambil kasus KIA seperti itu ya, meskipun nanti bisa muncul kasus yang lain seperti itu. Jadi nanti boleh bebas, ada 2 nanti bisa pakai survei mawas diri
Nah, nanti ada 2, boleh pakai yang offline, offline itu pakai format gitu. Yang online ada linknya, Bunda tidak perlu membuat link lagi. Bunda hanya tinggal share link ke pasiennya atau ke tetangga atau ke siapa begitu, tinggal mengisi saja seperti itu. Nanti akan terekam di saya. Nah, nanti hasilnya akan saya kirimkan ke Bunda, seperti itu. Nah, kemudian setelah ketemu itu, nanti akan membuat suatu askep masyarakat, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu dari askep masyarakat itu nanti akan dipresentasikan, pada pertemuan terakhir, seperti itu ya. Atau nanti kita lihat di Google Classroom-nya ya. Jadi nanti mempresentasikan, nanti untuk presentase askep masyarakatnya itu Bunda satu kelompok membuat video, satu kelompok bikin video, nanti saya buatkan tutorialnya. Jadi kayak Zoom seperti itu, tapi hanya satu kelompok saja dipresentasikan laporannya gitu. Jadi kapan pun boleh. Nah, setelah dipresentasikan, di-upload di itu tadi, nanti ada pertemuan keberapa, seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya dari aspek masyarakat itu pastinya kita kan menemukan masalah. Nah, masalah yang kita temukan itu nanti Bunda buat suatu video seperti itu yang nanti bisa diposting karena kan harusnya kita kan penyuluhan ya, penyuluhan karena ini tidak memungkinkan penyuluhan, kita, karena juga online ya, karena online Bunda kan artinya online itu nggak ada batasan harus desa mana, kan semuanya boleh. Misalkan Bunda satu di rumahnya, Surabaya, satu mungkin Makassar, atau satu mungkin mana, satu kelompok kan nggak masalah. Jadi itunya online online. Jadi, tidak ada nama desanya apa itu tidak ada. Kita carinya online, pasien kita seperti itu atau tetangga atau siapa. Nah itu nanti, edukasinya juga dibikin video animasi seperti itu Bunda. Jadi nanti Bunda posting di Facebook atau di YouTube seperti itu yang bisa memberikan edukasi pada masyarakat, seperti itu. Nah itu nanti Bunda tidak ada ujian akhir semester lagi, tugasnya itu, jadi semacam project seperti itu. Jadi tidak ada tugas lagi, cukup laporan itu selesaikan sudah merupakan ujian akhir semester. Jadi hanya pengumpulan tugas saja, jadi nanti hanya membuat askep masyarakat dan satu video, seperti itu. Nah nanti akan ada contohnya Bunda. Oke. Nah, kemudian, untuk membentuk pembelajaran ya pakai YouTube, Google Classroom, WA Group, Google Form, seperti itu, Zoom ya, ini tadi, kegiatan bentuk Zoom. Nah, kemudian evaluasi 8% kehadiran, pengumpulan tugas, UTS, dan UAS, seperti itu. Nah, kemudian penugasan, nah ini tadi saya katakan tugas kelompok, yaitu survei komunitas. Survei komunitas nanti kalau Bunda satu kelompok 10, setidaknya Bunda mencari 2 atau 3 pasien, satu orang gitu. Satu orang disuruh mengisi link link survei seperti itu. Menurut saya lebih bagus itu 3 Bunda. Boleh siapa saja, boleh temannya, boleh boleh tetangganya, atau boleh diisi sendiri juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi nanti mengisi link menurut saya 3 ya. Jadi kalau satu kelompok 10, jadi nanti satu orang 3, jadi nanti ada 30 kakak, seperti itu. Nah, nanti kita akan di situ dimasukkan ke dalam suatu format askep masyarakat. Nah, dari askep masyarakat kita buat, masalah yang paling prioritas utama, kita buat suatu video. Nah, kita posting besar-besaran Bunda, maksudnya besar-besaran itu Bunda sendiri juga posting, nanti saya juga akan kirimkan ke bagian di kampus. Nah, jadi nanti di videonya itu nanti satu kelompok ada 2 Bunda, dibagi 2 video, diambil 2 prioritas masalah. Karena apa? Supaya, nanti kan di video tampil foto Bunda seperti itu, nanti ada logo IIK, kemudian juga foto dengan, tim dosen, seperti itu ya. Jadi nanti ditampilkan foto-fotonya seperti itu. Nanti ada videonya di situ, ada contohnya. Kemudian, misalkan yang pertama kita temukan masalahnya misalkan diare pada anak ya gitu. Jadi penjelasan diare adalah seperti itu dan sebagainya. Nanti ada seperti itu. Jadi nanti ada NIM, ada mahasiswa, ada dosen, ada foto-foto Bunda, seperti itu kita buat videonya nggak usah panjang-panjang Bunda, videonya pendek saja maksimal 30 menit itu maksimal, seperti itu. Oke, jadi kemudian, selanjutnya itu yang terkait kontrak kuliah. Oke, baik. Nanti akan saya jelaskan dulu, saya stop share dulu, saya akan buka link Google Form, seperti itu. Oke, sebentar saya share link Google Form-nya, sebentar.
Google Form sebentar. Masih sebentar. Saya minimize dulu. Ternyata tidak bisa diminimize. Bentar. Ini saya buka Google Form. Tunggu. Nah, Google formulirnya ASKEP komunitas. Oke. Saya share screen. Nah, ini. Oke. Udah terlihat di sini? Terlihat dan terbaca? Nah, ini tadi. Nah, baik. Nah, di sini nanti, nanti kan hari ini kontrak kuliah ya Bunda ya, kontrak kuliah seperti itu, sebentar, ya, ASKEP komunitas. Nah, ini tadi kontrak kuliah, ada beberapa materi yang sudah saya posting seperti itu. Saya jelaskan satu persatu dulu ya Bunda. Oke, ini tadi ya. Nah, ini nanti ada contoh videonya di sini bisa dilihat. Nah, kemudian yang kedua ini nanti materi ya tadi. Yang kedua sebentar. Yang kedua materi di sini nanti identifikasi masalah kesehatan, ini materi yang sudah saya posting materinya. Nah, kemudian masuk ketiga itu nanti ada pertemuan ketiga ya, kunjungan rumah, kunjungan ibu hamil, kunjungan ibu nifas dan neonatus. Kalau untuk kunjungan rumah ibu hamil, kalau saya lihat itu yang dikunjungi mereka ibu hamil yang risiko tinggi ya, seperti itu. Nah, kemudian ujian setengah semester nanti ada ini ya, evaluasi atau review materi dari pertemuan 2 dan 3 tadi di ujian tengah semester. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat, nah ini tadi Bunda, survei komunitas. Nanti kalau ada 5 kelompok, nanti akan saya buatkan 5 kelompok. Nanti Bunda lihat di sini, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seperti ini. Nah, nanti Bunda surveinya pakai ini. Nanti saya tambahkan kelompok 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Jadi nanti kalau Bunda kelompok 1, kliknya yang kelompok 1, seperti itu. Nanti saya akan berikan link, kalau kesusahan untuk mengopas dari sini, nanti saya berikan link-link masing. Nah, ini nanti survei komunitasnya seperti ini Bunda, kita klik seperti ini. Nah, ini ada permohonan. Survei mawas diri adalah survei yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui permasalahan kesehatan masyarakat. Informasi yang didapatkan oleh survei ini sangat berguna bagi identifikasi masalah dan masukan untuk pemecahan masalah kesehatan di masyarakat. Identitas responden akan dijaga kerahasiaannya. Terima kasih atas ketersediaan saudara mengikuti kegiatan survei mawas diri. Nanti isinya di sini seperti ini. Jadi ada next nanti seperti itu. Nah, nanti di sini ada nama lengkap keluarga. Boleh disingkat, inisial boleh, tidak apa-apa seperti itu. Kalau mau ditulis lengkap juga nggak apa-apa karena ini kan online ya. Nanti boleh siapa saja boleh yang di Bunda pakai. Keluarga Bunda sendiri boleh, atau pasien Bunda yang Bunda punya pasien boleh, atau tetangga atau keluarga lah boleh mengisi. Jadi 1 orang 3 ya, 3 kakak seperti itu. Oke, nah kemudian nama lengkap, alamat lengkap, jumlah keluarga dalam rumah. Nah, misalkan jumlah keluarga dalam rumah di sini ada 4. Nah, Bunda tuliskan nomor 1 berarti kan siapa? Nomor 1 urutannya keempat itu Bunda punya urutan dulu 1, 2, 3, 4. Misalkan 4 itu pertama ayahnya. Berarti nomor 1 untuk ayahnya. Yang nomor 1 itu siapa? Kemudian umur keluarga nomor 2, umur keluarga nomor 3. Kalau misalkan ini ada saya berikan keluarga sampai nomor 6. Misalkan dalam keluarga hanya 2 ya berarti 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 itu tidak perlu diisi. Begitu juga jenis kelamin keluarga. Nomor 1 Abra siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, seperti itu. Nah, sampai ke 6. Jadi kalau hanya 3 atau hanya 4, 5, dan 6 tidak perlu diisi. Nah, kemudian status keluarga. Nah, ini hubungan ya. Hubungan antara kepala keluarganya itu apa? Gitu. Kalau nomor 1 kepala keluarga ya sudah dia ditulis kepala keluarga di sini. Kalau misalkan nomor 2 misalkan istri ya ditulis istri. Kalau nomor 3 anak ya ditulis anak. Kalau misalkan nomor 4 bukan anak, bukan istri atau apa boleh ditulis lainnya atau mungkin ditulis sepupu atau apa ya, lainnya aja lah mungkin atau kalau enggak ya enggak apa-apa ditulis di situ status dengan kakak itu apa, hubungannya apa, seperti itu. Sampai nomor 6 ya, jika enggak ada ya sudah tidak perlu ditulis. Kemudian pendidikan keluarga nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, seperti itu. Dari sini bisa dipahami Bunda?
Bisa, Bisa Bu. ya, oke. Nah, kemudian pekerjaan nomor satu juga seperti itu. Pekerjaan kalau misalkan swasta nomor satu pasti kakak ya, kepala keluarga ya. Nomor satu itu pasti kepala keluarga yang mengisi. Nomor satu itu misalkan kepala keluarganya wira swasta, ya ditulis wira swasta. Kalau misalkan nomor dua itu ibu rumah tangga, ya ditulis ibu rumah tangga seperti itu. Oke. Nah, kemudian pekerjaan sama ya sampai ke bawah ya. Seperti itu. Kemudian penghasilan. Nah, penghasilan ini adalah penghasilan total ya, bukan hanya penghasilan kakaknya saja, semua anggota yang berkeluarga. Jadi totalnya berapa seperti itu. Kemudian baru next selanjutnya. Nah, oke, ini nanti next saya belum bisa tidak bisa mengisi ya sebentar. Saya jawab-jawab ini asal dulu ya, biar bisa terisi untuk selanjutnya seperti itu. Oke. Oke. Yang harus wajib diisi ini nanti bisa selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, ini hanya contoh saja. Oke, misalkan kita tulis, misalkan ini pekerjaannya swasta. Itu. Atau mungkin biar untuk mempercepat saya tulis satu-satu aja ya. Oke, misalkan kita centang di sini. Nah, katakanlah di sini ya total. Itu, kemudian kita next. Ini pendidikan. Oke. Oke, kita next. Nah, di sini adalah akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Nanti di sini ditulis, bila Anda atau anggota keluarga lain sakit, di manakah tempat berobatnya? Silakan ditulis seperti itu. Misalkan di dukun seperti itu. Nah, misalnya di sini, berapa jarak dari rumah sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan? Mungkin katakanlah kurang 1 sampai 5 kilometer seperti itu. Apa sarana transportasi yang Anda gunakan? Misalkan kendaraan pribadi, kita tulis. Kemudian jaminan kesehatan yang Anda miliki, misalkan dia tidak punya, seperti itu, next, seperti itu. Nah, itu nanti boleh diisi atau boleh dipandu, boleh kita memandu. Kemudian ini kesehatan ibu dan anak, KB, gizi, dan imunisasi. Ini yang keterkaitan dengan KIA ya. Apakah di keluarga Anda mempunyai balita atau ibu hamil? Jika iya, lanjutkan ke nomor 2. Jika tidak, ya sudah langsung lanjut ke nomor 15. Seperti itu ya. Oke. Jadi misalkan jika iya, ini diisi semua. Bila mempunyai ibu hamil, di mana rencana tempat melahirkan? Kita isi di mana. Siapakah rencana penolong persalinan? Siapa? Kita isi. Pada kehamilan anak terakhir, berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan gitu. Misalkan tidak pernah, ini dituliskan. Jika tidak pernah itu alasannya apa gitu. Nah, ini tidak ada tanda bintang ya, karena ini kan kalau nggak ada ibu hamil kan nggak diisi seperti itu. Kemudian nomor 5, pada kehamilan anak terakhir, apakah ibu mengalami gangguan kehamilan? Jika iya, dituliskan apa gangguannya. Nah, nomor 6, siapakah yang menolong persalinan anak terakhir Anda? Gitu. Misalkan siapa? Dukun, bidan, dokter, atau keluarga sendiri, seperti itu. Jika di keluarga Anda, apakah pernah terjadi kematian 1 tahun terakhir ini? Jika iya, sebutkan usia berapa, kemudian apa penyebabnya. Takutnya apa? Misalkan usia 38, misalkan karena kehamilan atau preeklamsi gitu. Atau kalau enggak, misalkan tidak ada, baru 1 tahun, kemudian karena COVID-19 atau mungkin karena apa seperti itu, dituliskan penyebabnya di sini. Jika tidak ada, ya tidak perlu dilewati. Sebentar, kemudian dan selanjutnya ya, kemudian mana tadi? Nih, di keluarga Anda apakah pernah terjadi BBLR ya? Jawabannya, berapa usia anak terakhir Anda? Kemudian imunisasi apa yang diperoleh anak terakhir Anda? Kemudian berapa kali dalam setahun balita ditimbang ya? Nah, kita kan ukurannya 8 kali ya, Bunda ya, 8 kali lebih ya harusnya. Nah, kalau 1 sampai 7 kali kan dia ada apa gitu. Kemudian nomor 12, apakah dalam keluarga ada balita dengan status gizi buruk atau BGM? Nah, kemudian apakah anak terakhir Anda diberikan ASI eksklusif? Jika tidak, sebutkan alasannya kenapa kapan usia terakhir anak Anda diberikan ASI eksklusif. Kemudian 15, alat kontrasepsi apa yang Anda gunakan dengan pasangan? Seperti itu ya. Jadi di sini mulai nomor 15 ya, ini mulai ini jika tadi tidak ada ibu hamil seperti itu. Kemudian apa alasan memilih alat kontrasepsi? Seperti itu. Jika tidak ya. Kemudian apakah keluarga Anda terbiasa untuk sarapan pagi? Apakah keluarga Anda selalu mengkonsumsi aneka ragam makanan atau menu seimbang?
Apakah keluarga Anda selalu menggunakan garam beriodium? Seperti itu. Nah, nanti ditulis semua di sini. Misalkan tidak pernah menggunakan seperti itu ya. Oke, kita tulis. Nah, kemudian kita next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada surveillance. Nah, surveillance. Nah, di sini ada dalam 3 bulan terakhir, apakah ada anggota keluarga yang sakit seperti di bawah ini? Batuk, pilek, malaria salah satu boleh jika ada ditulis di sini. Misalkan demam berdarah ya ditulis demam berdarah, misalkan diare, misalkan sesak nafas, diare ya ditulis di sini. Kemudian siapa yang menderita seperti itu ya. Nanti saya tambahkan ya siapa ada ini. Jika iya, tuliskan jenis penyakitnya dan siapa yang menderita dan umur berapa. Jika tidak ada ya tulis tidak ada seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini rumah dan lingkungan ya, karena komunitas itu kan mensurvei semua ya. Pembuangan kotoran jamban, ada sarana memenuhi syarat, tidak ada sarana, nanti ini dipilih saja seperti itu. Jarak pembuangan kotoran berapa, seperti itu. Kemudian penyediaan air bersih, misalkan pompa air. Kualitas air bersih yang dipakai sehari-hari, seperti itu, bebas dari pencemaran. Kamar mandi yang dipakai, seperti itu, misalkan tidak ada. Jenis kamar mandi terbuka, misalkan. Nah, kemudian lantai kamar mandi, nih, dari semen, tanah, pembuangan limbah kamar mandi, mungkin tergenang di pekarangan, misalkan. Hanya contoh saja ya, pembuangan sampah, misalkan tidak tersedia. Pembuangan air limbah, misalkan juga tidak tersedia, seperti itu. Nah, kemudian jendela, kalau sekarang kalau di kota nggak pakai jendela ya Bunda ya, mereka pakai AC ya. Nah, ini jendela misalkan tidak ada, ventilasi rumah, ada jendela misalkan. Nah, kita isi sesuai dengan keadaan responden, ventilasi dapur, kemudian lantai rumah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga ruang tidur seperti ini. Ada tidak terang dan tidak lembab, ada tidak terang dan lembab, seperti itu. Misalkan kemudian atap rumah seperti ini ya. Misalkan dengan memakai genteng, langit-langit rumah misalkan juga tidak ada ya, ya tanpa langit-langit seperti itu. Kandang atau ternak kalau tidak punya ya ditulis tidak punya seperti itu. Kemudian selanjutnya jenis hewan ternak, kalau misalkan tidak ada ya berarti tidak ada ya. Nanti saya tambahkan lagi ya, kalau tidak punya dia jenis hewan ternaknya mungkin tidak diisi ya, tidak punya ya nanti. Misalkan, apa mempunyai tanaman obat keluarga? Misalkan tidak ya ditulis tidak. Kemudian cahaya matahari yang masuk ke rumah, ya misalkan ya cukup. Nah, misalkan kepadatan hunian ya, ini padat itu kurang lebih 8 meter per orang gitu. Jadi rumah itu kira-kira berapa meter sih? Dihuni berapa orang? Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita next. Nah, seperti itu. Baru yang terakhir nanti ada perilaku hidup bersih anggota keluarga. Adakah anggota keluarga yang merokok? Ya. Misalkan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan? Ya. Kemudian menggosok gigi 2 kali sehari? Misalkan iya. Minum miras atau narkoba misalkan tidak, atau mungkin nanti bisa tambahkan jamu ya seperti itu ya. Pembersihan sarang nyamuk misalkan tidak, seperti itu. Anggota keluarga aktivitas fisik rajin olahraga misalkan iya. Seperti itu. Kebiasaan mandi 2 kali sehari ya. Kemudian minum air putih yang dimasak ya misalkan. Kemudian kebiasaan BAB di jamban misalkan iya. Mencuci tangan dengan sabun setelah BAB iya. Oke, dan yang terakhir mencuci tangan dengan sabun setelah BAB, ya, misalkan membuang sampah pada tempatnya tidak, misalkan. Makan sehari 3 kali, misalkan. Tidak, seperti itu. Mencuci bahan makanan, sayuran, dan buah sebelum dimasak, misalkan iya. Aktivitas fisik olahraga ringan minimal 30 menit, ya. Ini ada double ambigu ya, tadi ada pertanyaan sudah. Kemudian rutin membersihkan rumah atau menyapu, iya. Biasa membuka jendela saat pagi hari atau minimal 1 jam hari, ya. Nanti langsung submit saja, seperti itu. Jadi submit nanti akan terekam di saya. Nanti rekaman itu nanti akan saya berikan. Jadi nanti kelompok 1 ya pakainya di kelompok 1. Jadi dipilih kelompok 1, yang kelompok 2 ya kelompok 2, kelompok 3, seperti itu. Oke, itu ya. Dari sini ada yang mau disampaikan? Bu, maaf tanya, Ya, jamban di situ juga termasuk kamar mandi WC gitu nggak, Bu? iya, sama. Apa jamban yang kayak gimana? Sama, di situ kan ada macam-macamnya. Pertanyaan nomor berapa tadi? Ada jamban ya, Kak? 9, Bu. 9, 9, 9, 9.
kebiasaan BAB di jamban, iya dan tidak. Jamban itu di apa, kalau yang tidak itu biasanya di sungai kayak gitu. Di sungai atau pokoknya ada di sembarang tempat begitu, yang tidak memiliki jamban gitu, gitu. Jadi mungkin Iya Bu, BAB-nya terima di kasih. bawah pohon atau di mana, atau kalau enggak di sungai. Pokoknya bukan di WC, seperti itu, gitu ya, gitu ya. Jadi nanti ini, pertemuan nanti ada pada pertemuan di, ini, pertemuan keempat. Nanti jadi pertemuan keempat nanti hanya mengisi survei saja, seperti itu. Nah, ini nanti kemudian dari semua tadi, sebentar. Nah, dari, setelah survei nanti di sini. Nah, nanti akan presentasi laporan askep. Jadi nanti satu kelompok aja, satu kelompok salah satu mungkin ketuanya atau siapa yang presentasi membuat video seperti itu, Zoom seperti itu nanti akan saya berikan ya. Pernah rekam menggunakan Zoom kemudian direkam ya kayak seperti ini. Zoom, kita share materi, ada temannya bergabung kemudian direkod seperti itu. Nanti di-upload di sini gitu. Videonya di-upload di sini, seperti itu. Di-upload di sini, nggak usah panjang-panjang ya, karena Zoom-nya kan 45 menit ya. Jadi nanti katakanlah maksimal 30 menit, tidak perlu panjang-panjang, intinya saja apa itu. Itu ya. Nanti apa yang mau dipresentasikan? Tunggu ya. Oke, kemudian setelah itu, nah ini yang ke-6, ini presentasi laporan askep masyarakat, ini juga presentasi. Nah, ini nanti saya akan bagi kelompok. Mungkin yang kelima ini nanti kelompok kelompok 1 sampai 3. Mungkin kelompok 6, yang ke-6 mungkin kelompok 5 dan 4 dan 5. Atau kalau enggak surveinya ini aja diperpanjang ya. Jadi mungkin presentasinya cukup 1, nanti surveinya aja ini yang diperpanjang. Jadi mungkin yang 5 ini juga kita pakai survei aja nggak apa-apa. Karena mungkin butuh waktu ya untuk apa namanya, untuk untuk membuat laporan seperti itu. Nah, kemudian di sini presentasi laporan laporan promosi kesehatan yang terakhir nanti oh tidak, sebentar. Oh ini tadi nanti presentasi laporan ya. Kalau ini nanti, video, laporan promosi kesehatannya videonya di-upload di sini, seperti itu. Videonya di-upload di sini, nah kemudian dikirimkan. Dari misalkan masalah yang ditemukan itu apa, nanti dibuat, video pendek. Dan harapannya nanti setiap anggota kelompok memosting di Facebook-nya atau mungkin di Instagram-nya, karena itu menjadi promosi kesehatan kita. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui survei secara online. Nah, sekarang, seperti apa sih bentuk laporannya? Seperti itu. Kita kembali ke kontrak kuliah dulu ya. Nah, di sini contoh contoh, di sini ya, ini contoh format askep komunitas, sebentar, ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Bentar. Nah, ini tadi. Bisa terlihat? Bisa ya? Terlihat ya? Bisa Bu, terlihat. Ini contohnya, jadi nanti, semua direkap ya. Nanti semua direkap, ini tidak perlu ini kalau misalkan ada salah satu mungkin satu kelompok, ini tidak perlu ya karena kita online ya, kita nggak punya tempat ya, untuk tanda tangan tidak perlu, nanti pakai format yang saya berikan ya, ini karena ini dilakukan offline seperti itu. Nanti mungkin cukup tanda tangan, pembimbing saja gitu. Kemudian kata pengantar seperti itu, daftar isi. Nah, di sini laporan singkat seperti itu, latar belakang, kemudian tujuan penulisannya, menganalisa data, merumuskan masalah, pengumpulan data, ini nanti tinggal saja ada survei, wawancara, kemudian observasi. Nah, kemudian data umum. Nah, ini nanti nama kelurahan tidak usah ditulis atau kalau enggak mau pakai Desa Sukamaju, Desa Subur atau apa seperti itu. Atau kalau enggak dikosongi aja karena kita kan enggak pakai desa. Kita pakainya online seperti itu. Kecamatan mungkin juga bisa dikosongi, luas wilayah juga bisa dikosongi ya karena ini kita tidak memakai seperti ini. Boleh aja dikosongi tidak apa-apa. Batas wilayah juga kosong ya karena semua dilakukan secara online. Nah, jumlah tenaga kesehatan mungkin juga bisa ditambahkan misalkan di dekat saat itu tadi ada jumlah bidannya ada 1 atau 2 yang di sekitar kita misalkan ada perawat boleh dituliskan itu tadi. Tapi kalau enggak dikosongi juga enggak apa-apa karena online ya seperti itu. Nah, ini juga mungkin ini kelompok umur ini bisa dilihat dari nanti daftar KK.
yang umurnya berapa? Tadi kan ada umur di situ, ada laki-laki, ada berapa umur umur 6 sampai 15 tahun, 16 sampai 5 tahun seperti itu. Nanti kan kita nanya tadi di Google, di survei kan ada usia. Nah, di situ nanti bisa dimasukkan. Nanti direkap semua dari Google Form, nanti formulir kita akan bisa merekap di sini persentasenya. Nanti dari Excel ya, biasanya hasil Google Form-nya nanti bisa di backdown ke sini, ditulis seperti itu. Misalkan kalau tadi satu kelompok 10 orang, berarti kalau satu orang 3 kan berarti di sini totalnya 30 seperti itu. Begitu. Nah, kemudian di sini kemudian sekolah tadi juga ada ya, yang belum sekolah itu dari 30 itu ada berapa orang. Nah, dari yang tidak tamat SD dari pendidikan yang kita tanya tadi ada berapa orang dari total 30. Ya, tapi total nanti semua di sini sesuai dengan responden. Misalkan katakanlah 30 ya 30 seperti itu. Jadi total akhirnya 30 seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini distribusi penduduk ya, mata pencaharian seperti itu ya. Nanti di sini sebenarnya harapannya distribusinya juga sama ya, total ini nggak ada total. Totalnya semua 30 di sini. Yang karyawan swasta itu berapa dari 30 tadi, yang PNS, yang petani berapa seperti itu. Nanti dari program Excel itu bisa langsung ini ya, dikategorikan di situ. Nah, kemudian ini tidak perlu diisi, nomor D ini tidak perlu diisi ya. Karena kita online, kemudian tokoh agama ini juga tidak perlu diisi. Agama tadi ada, tadi agama ada tidak ya? Kalau ada diisi, kalau tidak perlu diisi. Nah, kemudian letak terhadap fasilitas. Nah, ini tadi ini tidak perlu diisi juga. Sarana pendidikan tidak perlu, ya karena tidak ada. Nah, seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke sini. Nah, data hasil survei. Nah, data hasil survei tadi didapatkan dari rekapitulasi tadi. Nah, tadi kan ada pertanyaan, kalau tempat berobat untuk keluarga itu akses pelayanan dan pembinaan kesehatan. Tadi ada pertanyaan. Nah, tadi tempat berobat untuk keluarga itu di mana? Tenaga kesehatan, dukun, alternatif, atau diobati sendiri. Tadi kan ada pertanyaan di situ ya, di survei mawas dirinya. Nah, di situ ditulis gitu. Yang lainnya berapa? Harusnya kalau jumlahnya kita 30 ya 30 dari kakak itu. Dari kakak itu semua harusnya sebenarnya jumlahnya di sini semua 30 kalau kakaknya 30 gitu. Jadi yang tenaga kesehatan berapa, yang dukun berapa, yang diobati sendiri berapa. Jadi nanti mengikuti semua tabel. Tabel-tabel ini semua mengikuti nanti. Mengikuti dari survei mawas diri seperti itu. Jadi tabelnya sama sesuai dengan jika tadi tidak ada ibu hamil ya cuma kosong semua. Jadi tabel ini sudah sesuai dengan pertanyaan yang ada di survei mawas diri. Nah, ini kita dapatkan tadi, kita isi ke sini semua seperti itu. Nah, saya lanjutkan dulu ya sampai diisi ini tadi. Ada yang pertama pertama ini tadi ya, kesehatan ibu dan anak, gizi dan KB. Tadi ada pertanyaan juga ya, jumlahnya pertanyaannya sama seperti itu. Nah, kemudian juga di sini selanjutnya tadi ada rumah dan lingkungan, tadi juga ada sarana dan prasarana, pembuangan kotoran, seperti itu. Jadi pertanyaannya sama persis yang ada di survei, seperti itu. Rumah dan lingkungan. Kemudian kita lanjutkan di sini sampai yang terakhir tadi, perilaku anggota keluarga ya, sampai yang terakhir tadi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sampai terakhir. Nah, baru setelah seperti ini, sebelum kita masuk ke daftar masalah, kenapa saya kasih merah-merah di sini? Itu yang bermasalah. Dari data yang kita kumpulkan seperti itu, kita lihat, misalkan kamar mandi ada, berarti tidak ada, berarti kan bukan merupakan suatu masalah. Nah, kenapa ini saya merah? Ada yang tanda saya merah seperti itu. Ini yang bermasalah itu. Tuh. Nah, misalkan di sini, cahaya matahari yang masuk rumah ternyata minimal. Berarti di sini juga sudah merupakan suatu masalah seperti itu. Jadi kita merah dulu, kita ambil dulu berapa persen di sini. Oh, ada 3. Ternyata 25%. Nah, ini kita sebenarnya harusnya sesuai dengan jumlah kakak 30. Kalau tadi 30 ya 30, konsisten 30 di sini seperti itu. Kecuali untuk ibu hamil ya, seperti itu. Karena nggak setiap kakak punya ibu hamil seperti itu. Nah, kepadatan hunian nggak ada masalah. Nah, anggota keluarga yang merokok ternyata iya. Ini dari 12 ya, kalau tadi kan satu kelompok 30 berarti yang misalkan yang merokok ada 4 berarti ini suatu masalah. Kita merah dulu atau kalau nggak di blok hitam. Jadi udah dapat 2 masalah di sini 3,3%. Kemudian juga di sini kita lihat dari tabel itu. Ternyata tidak ada keluarga yang tidak melakukan cuci tangan. Berarti ada masalah. Kita kumpulkan semua masalah-masalah yang ada.
gitu. Nah, kemudian melakukan pemberantasan sarang nyamuk ternyata tidak. Nah, aktivitas fisik olahraga ternyata juga tidak. Nah, jadi intinya di sini nanti dilihat mana yang menurut kita itu merupakan suatu masalah. Jadi di merah dulu semua. Nah, setelah kita menganalisis semua data, kita tahu ya yang kita marah kita tuliskan di sini. Nah, dari hasil pengolahan data didapatkan masalah-masalah kesehatan sebagai berikut. Ditulis aja urutan dari nomor 1 tadi berapa. Nanti kalau untuk yang ini kan tidak ada tabel, nanti tapi untuk formatnya ada tabelnya ya. Jadi nanti sumbernya ada tabel nomor berapa, masalahnya apa, berapa persen. Jadi ditulis aja sesuai urutan dari yang pertama tadi ditemukan merah tadi apa. Diurut dari atas ke bawah seperti itu. Nah, ternyata di sini didapatkan ada 9 masalah. Nah, dari 9 masalah ini mana yang harus diprioritaskan? Kan harus ada prioritas masalah seperti itu. Nah, prioritas masalah skala penentuannya menggunakan Hanlon seperti itu ya. Oke, nanti. Oke, kemudian bab 2 berarti nanti kita masukkan alternatif pemecahan masalah seperti itu. Jadi penentuan prioritas masalah itu setiap masalah satu ditentukan seperti ini. Masalah 2 kalau misalkan sampai masalah itu selesai seperti itu. Sampai semua masalah satu kotak. Masalah 7, masalah 8, masalah sampai tadi 9, ketemunya 9. Nah, diidentifikasi. Nah, nanti di total sebentar. Nah, nanti dari perhitungan ini di total ya. Nanti sebentar. Nah, ini bobotnya berapa? Ini kriterianya. Ini kalau ini sudah rumus sifat masalah, contohnya masalah dari 1 di sini ya. Nah, sebentar. Nanti akan ada di satunya ya, sebentar. Bobot ya. Misalkan sifat masalah ibu tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, kira-kira sifat masalahnya itu apa? Itu merupakan tidak sehat, ancaman kesehatan atau situasi kritis. Nah, kita sendiri yang bisa menentukan. Kita mau menilai 2, mau menilai 3, menilai 1 itu kita sendiri yang menentukan. Nah, nanti bobotnya di sini 1 gitu ya. Sebentar, ini nanti akan ada penjelasan ulang ya. Nah, kemudian nanti jumlah skornya ini nanti di total di sini ke bawah itu ketemu total skornya. Nanti di sini setiap masalah di total di sini ketemu skor seperti ini, nanti setiap masalah ada. Nah, ada 3, kemudian di sini juga ada 3, kemudian ketemu di sini 2,5, kemudian di sini 2/1/3, kemudian di sini ada 4, kemudian ada 2/3, kemudian ada 2/5/6, kemudian di sini juga ada 1/2/3. Kemudian sampai seterusnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tentukan skor, tadi kan hanya masalah berdasarkan urutan. Nah, setelah kita skor, kita urutkan masalahnya berdasarkan prioritas yang tertinggi. Ternyata tadi yang paling tinggi skornya 4. Ternyata di mana anggota keluarga yang merokok. Nah, berarti nanti kita ambil. Berarti yang kedua masalahnya apa? Keluarga yang tidak mengkonsumsi gizi seimbang. Nanti kalau ini sama, kita lihat ini alasannya. Kita kira-kira dari anggota keluarga yang batuk pilek sama gizi seimbang secara teori itu lebih urgent mana seperti itu. Ada 3 ya, tidak makan 3 kali. Nanti kita boleh ambil 2 saja. Jadi satu kelompok mengambil 2. Nanti anggota keluarga merokok ini ternyata yang merokok ternyata skala prioritasnya tinggi, 1 dan kedua. Jadi dari semua masalah yang kita temukan tadi hanya diambil 2 saja yang nanti dibuat videonya. Jadi nanti berarti videonya adalah pendidikan tentang atau tanda bahaya merokok gitu. Yang video yang kedua pentingnya konsumsi gizi seimbang. Jadi videonya dibuat itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kan sudah sesuai urutannya ya. Kemudian analisa penyebab di sini ditulis penyebabnya. Yang tadi yang tertinggi tentang merokok ya ada 33%. Nanti ada tabel ya di situ. Dari tabel mana tadi sumbernya? Penyebabnya apa? Nah, kita sendiri yang kira-kira apa penyebabnya merokok itu? Biasanya sudah dihilangkan atau kurangnya pengetahuan. Nah, ini bisa didiskusikan nanti. Kira-kira apa sih penyebab merokok? Karena secara teori boleh. Karena kan online ya nggak semua kita nggak bisa kan berbeda, bukan satu lingkungan, tapi di tempat-tempat yang berbeda ini boleh kita alasannya secara rasional atau secara teori saja. Atau kalau tidak mungkin dari masing-masing anggota kelompok bisa menjelaskan,
oh keluarga ini ternyata merokok seperti ini. Nah, silakan diberikan penyebabnya apa. Nah, kemudian alternatif penyelesaian masalah ini tadi penyuluhan tentang dampak merokok bagi kesehatan, selalu menyediakan cemilan sebagai pengganti rokok, menganjurkan perilaku hidup sehat seperti itu. Jadi masalahnya anggota keluarga merokok seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nanti yang kedua, ketiga seperti itu ya. Jadi ditulis semuanya dari masalah yang ditemukan. Nah, kemudian baru setelah itu dibuat POA. POA-nya hanya 2 aja. Jadi prioritas masalah aja, yang lainnya tidak perlu. Sebenarnya ya yang lainnya ya harus diberikan solusi. Udah dapat masalah tapi kita tidak berikan solusi. Nah, sebenarnya semua harus dilakukan, ada POA seperti itu. Tapi yang diprioritaskan jadi hanya 1 sampai 2. Kalau dulu karena kita tidak online, dulu memang benar-benar melakukan penyuluhan gitu. Tapi karena sekarang sistemnya online dan masyarakatnya dari berbeda-beda, nanti membuat video aja gitu. Jadi sub leaflet itu tidak perlu, langsung aja video animasi tentang ini tadi merokok, tentang gizi seimbang seperti itu. Dan nanti akan diposting di YouTube seperti itu. Nah, kemudian penutup. Nah, penutupnya yang didapatkan masalahnya nanti berdasarkan skala prioritas ya di sini. Nah, itu nanti. Oke, kemudian daftar pustaka. Oke, saya stop dulu dari sini. Dari sini ada yang ditanyakan terlebih dulu sebelum saya melanjut contoh format. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya. Oke, tapi ini nanti tidak langsung sekarang ya. Nanti sampai bulan apa? Sampai akhir ujian itu apa? Bulan Februari ya? Februari apa Januari ya? Januari ya kalau tidak salah ya. UASnya. Jadi finishnya nanti Ibu saat mau UAS. tanya. Ya? Ibu ini mau tanya. Ya? Ini 3 keluarga ini Bu, dia per individu atau per kelompok? Maksudnya gimana? Per kakak satu kan satu nanti dibagi 5 kelompok ya. Satu kelompok ada yang rata-rata kelompok 1 sampai 4 10 ya, atau mungkin ada kelompok 1 9 ya. Jadi dari masing-masing kelompok itu kan 10 orang, 10 mahasiswa. Nah, dari satu Ya. mahasiswa itu mencari kakak 3 gitu. Jadi satu kelompok nanti punya 30 kakak gitu. Oh, Ibu. Itu Makasih, ya. Bu. Ya, jadi nanti boleh keluarganya sendiri boleh, keluarga temannya boleh, saudaranya boleh, atau bunda-bunda yang punya pasiennya boleh seperti itu. Karena kenapa kalau 30 itu bisa diidentifikasi, kalau hanya sedikit itu kurang bisa. Kalau sarannya Bu Irma diupayakan yang ada ibu dan anak, biar kita penyuluhan kita itu tepat gitu loh tentang ibu dan anak. Kayak ini tadi kan merokok. Nah, kita kan ya sebenarnya untuk di komunitas merokok juga termasuk ya. Tapi kan kalau menurut Bu Irma sasarannya kita kurang tepat karena kita itu bidan ya, sasarannya memang harusnya ibu dan anak seperti itu. Jadi harapannya yang menjadi kakak kita bisa pilih yang memiliki bayi dan balita karena kan online kita bisa nentukan, tapi kalau memang kita benar-benar offline kan nggak bisa. Kalau offline kan ya semua kakak kita nggak boleh memilih ya. Ya kakak yang ditemui ya gitu yang kita datangi gitu. Didatangi menggunakan kayak dulu door to door seperti itu. Kalau di sini kan pakainya online. Jadi bebas aja. Karena bebas jadi ya kita pergunakan untuk memilih kalau bisa yang punya bayi atau ibu hamil atau ibu nifas seperti itu. Itu ya. Dari sini bisa dipahami? Iya, Bu. Ya, Itu ya. untuk yang satu mahasiswa itu kan nanti nyari 3 kakak itu ya Bu ya. Oke, Lalu betul. terus prokesnya nanti terkait dengan 3 kakak yang kita upload itu. Enggak, nanti kan dari 3 kakak disurvei, nanti kan hasilnya ada Bunda. Nanti kan survei ya, suruh mengisi survei yang tadi ya Bunda ya. Nah nanti kan muncul. Nanti dari survei itu kan muncul jawabannya. Nah, dari jawaban itu kita masukkan ke dalam format-format itu tadi. Nah, kemudian dari format itu kita lihat mana skala prioritas yang paling tinggi, seperti yang saya sampaikan tadi di laporan askep masyarakat. Gitu. Nanti kalau Bunda masih bingung, nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya kita pakai Zoom. Nanti kita sama-sama. Kalau sudah ketemu, sudah ada datanya, nanti kita sama-sama. Nanti salah satu contoh kelompok berapa, nanti kita coba isi bersama-sama. Nanti kalau masih bingung, begitu ya Bunda ya? Karena kalau belum melaksanakan masih bingung. Masih gambarannya masih belum ada gambaran seperti itu. Tapi sebenarnya kalau Bunda sudah pernah melakukan survei mawas diri itu sudah sering kita lakukan, cuma ini online saja seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi Bunda?
Pengisiannya berarti sesuai dengan jadwal pertemuan ya, Bu? Iya, betul, sesuai dengan jadwal pertemuan. Jadi nanti kalau misalkan pertemuan ketiga tadi kan survei ya saat itu kita melakukan kan jaraknya 1 minggu tuh Bunda antara pertemuan berikutnya ya. Karena kita kemarin mundur nggak apa-apa kita agak mundur gitu. Tapi nanti kita kalau bisa pas waktu ujian itu pas UAS kita pengumpulan semua tugas selesai Bunda seperti itu. Jadi nanti pas waktu kita presentasi askep masyarakatnya udah jadi, kita presentasikan ya sudah dipresentasikan upload video di pertemuan ke berapa tadi? Ke-5 kalau nggak salah. Ya ke-5 kalau tidak salah. Itu tadi, begitu. Bukan ke-6 gitu. Yang ke-6 video, Bunda. Kita video, iya video seperti itu. Nanti Bunda siapkan foto Bunda dari satu kelompok kan nanti ada 2 biar nggak terlalu banyak. Takutnya videonya nanti berjudul 10 orang, nanti kan terlalu banyak. Makanya kenapa saya minta ambil 2 masalah dari hasil survei, nanti buat satu video yang ada foto Bunda. Kalau bisa pakai alma mater, kalau belum alma mater ya terserah foto bebas boleh. Jadi nanti di situ ada foto saya, foto Bunda seperti itu. Nanti ada contohnya videonya, nanti coba kita putarkan di ini, di apa namanya, video animasinya seperti itu. Nanti kita upload seperti itu. Oke. Ini nanti terkait apa namanya format. Nah, nanti Bunda tidak perlu menulis ulang. Nah, di sini ada format askep komunitas. Nah, di sini. Oke. Nah, Bunda di sini nanti tinggal menulis di sini saja, tinggal mengisi gitu. Nah, atau kalau enggak tadi kopas dari yang tadi diganti juga boleh, tapi jangan terlalu kopas. Nanti biasanya kalau kopas ada yang terlewat. Nah, di sini dosen pembimbing, kemudian namanya siapa begitu. Nah, kemudian lembar persetujuan diajukan oleh kelompok. Nah, ini ketua kelompoknya siapa? Nanti dosen pembimbing cukup di situ saja, Bunda. Karena kita online nggak ada kepala desa, nggak ada RT ya di situ ya. Oke. Kemudian ini tadi nanti yang tidak bisa diisikan dikosongnya aja. Kita katakan tadi data desa apa itu dikosongnya atau kalau enggak kita pakai desa apa, desa Sukamaju, desa Covid atau desa apa begitu. Enggak apa-apa. Kreativitas kelompok aja di situ. Data geografi kan tidak mungkin dimasukkan ya. Nanti mungkin langsung masuknya di sini ya. Mungkin distribusi penduduk menurut umur ya ini masih bisa. Seperti itu nanti Bunda tinggal mengisi di sini. Nah, ini tadi. Mengisi, nah ini tadi. Nah, jumlahnya berapa? Kalau tadi 30 di sini harus 30 semua, Bunda. Ya harus 30 semua di sini sampai ke bawah. Kecuali ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil kan kita nggak tahu 30 itu jumlahnya mungkin 7 ya, berarti ibu hamilnya hanya 7. Misalkan balitanya berapa seperti itu. Nanti mengisi di sini seperti itu. Nah, kemudian sampai kita isi dari hasil survei mawas diri tadi, Bunda, yang secara online tadi, seperti itu. Nah, diisi seperti itu. Oke, kalau nggak ada ya tidak dikosongi aja, tidak perlu dihapus tabelnya. Kalau tidak ada ya sudah dikosongi pakai 000 gitu aja gitu. Sampai ke bawah seperti itu. Nah, ini tadi daftar prioritasnya. Sumbernya tabel mana yang tadi merah yang saya katakan misalkan oh ternyata ibunya tidak menggunakan alat kontrasepsi. Itu tabel keberapa? Nah, di sini ada tabel kan di sini Bunda. Nah, tabel 70, tabel ada 70 ya sebentar nanti saya betulkan. Ada 68, 69, ini kebetulan double ya 70 ya. Itu 70 nih harusnya. Nanti saya betulkan dulu Bunda, ini berarti harus ke bawah berbeda nih. 70-nya 2 seperti itu. Tabel mana? Kemudian di sini analisa kesehatan masalahnya apa? Misalkan di sini ibunya tidak menggunakan alat kontrasepsi. Frekuensinya berapa? Berapa orang? 4 orang. Persentasenya berapa? Mengikuti dari persentase yang ada di sini. Dimasukkan ke sini seperti itu sampai kalau misalkan ditemukan 4 ya 4 saja. Ditemukan 5 ya 5 saja. Ditemukan 10 ya 10 saja gitu. Nah, misalkan ditemukannya 2 ya 2 saja seperti itu. Kalau 1 diusahakan ya bukan diusahakan ya, kalau misalnya tidak ada kita tetap mengambil 2 ya, kira-kira apa sih yang kira-kira bisa kita ambil seperti itu. Misalkan tidak ditemukan masalah seperti itu. Nah, kemudian karena kita beda kalau survei di desa, kita kan berdasarkan data dari Bu Bidan atau kepala desa. Nah, karena kita kan memilihnya kan sesuai dengan kemauan kita. Nah, takutnya yang kita survei itu memang pas keluarganya, apalagi keluarga Bunda sendiri, keluarga tenaga kesehatan, semuanya bagus, artinya kan nggak ada masalah nanti, seperti itu. Jadi diusahakan tetap kita mengambil masalah. Nah, ini tadi perhitungan sifat masalah. Nah, ini tadi cara menentukan skornya ya. Tentukan skor untuk tiap kriteria. Jadi kita menentukan tiap kriteria dulu. 3, 2, 1. Itu 3 atau 2, kita memilih 3 itu alasannya apa gitu.
Kalau sifat masalah, katakanlah tadi ibunya tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kita sendiri yang menghitung skor berdasarkan ini mudah, sebagian, cukup potensial masalah. Misalkan kemungkinan masalah dapat diubah. Misalkan ibunya tidak menggunakan alat kontrasepsi, nah ternyata bapaknya memang benar-benar nggak mau karena keyakinannya nggak boleh menggunakan alat kontrasepsi. Berarti ini kemungkinan masalah dapat diubah itu apa? Mudah apa? Tidak bisa, sulit. Karena nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan ibunya tadi tidak menggunakan alat kontrasepsi karena kegagalan, nah berarti itu kita pilih nomor 2. Diubah itu mudah karena ibunya hanya lupa. Berarti nanti kalau kalau dia disuruh pakai alat kontrasepsi itu kan gampang gitu. Ibunya mau, berarti itu mudah. Kita beri nomor 2. Kalau misalkan ketemu kayak tadi, dia tidak menggunakan alat kontrasepsi ya karena keyakinan meskipun anaknya 5, 7, 8 dia nggak menggunakan alat kontrasepsi. Nggak mau karena keyakinan. Berarti ini kita masukkan kategori ini sulit. Nah, kayak seperti itu kan Bunda sendiri yang bisa tahu, merasional sendiri. Sebenarnya di sini itu ada pembenaran. Nah, ini dimasukkan pembenaran di sini. Pembenarannya berapa? Nah, kemudian setelah kita menentukan skor untuk setiap kriteria, misalkan ini 3 seperti itu. Nah, skor dibagi angka tertinggi. Nah, kita kan dapat misalkan tadi kita ketemukan pasien tadi tidak mau KB, tapi karena lupa, berarti mudah. Berarti di sini 2 per angka tertinggi. Angka tertingginya 2, berarti 2/2 seperti itu. Dikalikan bobotnya seperti itu. Berarti angka tertinggi 2, kemungkinan masalah dapat dirubah 2, berarti 2/2 kali bobot. Bobotnya 2. Nah, skornya berapa dihitung seperti itu. Dijumlah. Kemudian pembenarannya berapa? Nah, Bunda jangan lupa ya. Kemarin saya lupa. Saat kita menjumlahkan bilangan yang pecahan itu kan harus menyamakan penyebut dulu ya. Kembali ke pelajaran SD. Kalau kemarin saya hanya menjumlahkan saja, 1 tambah 1 tambah 2 terakhir begitu. Tapi nanti Bunda harus diingat penyamaan penyebut terlebih dahulu gitu. Jadi nanti skornya ketemu seperti itu. Nanti akan saya berikan contoh ya, ada belum saya upload di sini caranya untuk menentukan skor. Ada 1 slide PPT seperti itu. Jadi ini tadi, tentukan skor untuk setiap kriteria. Jadi skornya berapa? Kemudian skor dibagi angka tertinggi. Nah, angka tertingginya tiap ini berapa? Kalau 3, berarti kan ya 3 angka tertinggi. Misalkan kita memberikan bobotnya 2, berarti 2/3 kali yang tertinggi dikalikan bobot. Bobotnya 1, seperti itu. Dari sini bisa dipahami, Bunda? Atau masih dicoba dulu? Halo? Atau Nanti mau dibaca dicoba aja, ya. Bu. Tapi gambaran ada ya, gambarannya ada ya gitu. Karena kalau belum mencoba itu belum bisa, Bunda, belum bertanya, biasanya begitu. Masih membayangkan gitu ya. Nah, kemudian dari skor. Nah, ini nanti di skor. Jadi misalkan ada 5 masalah ya di skor 5-5-nya. Jadi 5 masalah 1 tabel, masalah 2 1 tabel, masalah 3 1 tabel. 5 berarti kalau ada 5 masalah ya 5 tabel seperti itu. Memang survei komunitas itu susah ya Bunda. Ini sebenarnya kan dibuatnya untuk praktek ya sebenarnya. Yang memerlukan waktu 1 bulan seperti itu. Tapi ini nggak apa-apa, kita namanya mini survei komunitas seperti itu. Nah, tapi luar biasa sih ini, kita punya pengalaman yang luar biasa seperti itu. Sebentar. Bentar. Terklik ya, sebentar. Oke, kemudian nah, ini tadi analisa penentuan skor. Nah, kemudian ini tadi setelah berdasarkan skor, Bunda. Di sini ditulis. Nah, kalau tadi kan masalahnya tidak berdasarkan skor. Pokoknya kita temukan tadi urutan dari urutan halaman tadi ditemukan. Nah, setelah diskor kita lihat dari skor tadi dari setiap tabel ini mana yang paling tertinggi seperti tadi. Nomor 1 berapa. Nah, berarti 1 dan 2 ini yang akan kita buat video seperti itu. Nah, kemudian diagnosa masalahnya apa? Seperti itu. Tadi seperti ini tadi penyebabnya apa? Kayak gitu tadi. Nah, terus kemudian di sini. Nah, tujuan asuhan kebijakan komunitas pada masyarakat. Nah, ini nanti di sini ada SOAP, Bunda. Nanti mungkin tidak perlu ya. Tidak perlu pakai yang itu saja, atau nanti kalau saya berikan contoh ini SOAP-nya misalkan tujuannya memberikan tadi masalahnya ibunya tidak KB. Nah, tujuannya apa? Setelah diberikan pendidikan memberikan pendidikan edukasi tentang kontrasepsi.
atau meningkatkan pengetahuan ibu tentang kontrasepsi. Nah, kriteria hasilnya apa? 1, ibu mengerti tentang kontrasepsi. 2, ibu mau menggunakan alat kontrasepsi. Seperti itu kriteria hasilnya. Rencananya kapan, tindakannya kapan, implementasinya apa, memberikan evaluasi. Ini tidak perlu Bunda, saya rasa tidak perlu karena Bunda tidak offline ya, karena Bunda tidak melakukan intervensi langsung. Penyuluhannya Bunda hanya menggunakan video. Ini tidak perlu diisi Bunda. Bentar, dikosongi aja. Gitu. Kemudian langsung POA aja nanti. POA-nya seperti tadi. Prioritasnya apa? Diambil satu masalahnya, kegiatannya apa? Seperti tadi online, pakai video, waktu dan tempat. Nah, nanti penanggung jawab ada Bunda. Nanti kelompok 1 misalkan 10 ya. Kelompok nomor 1, nomor 5 membuat video yang prioritas masalah nomor 1. Kelompok kedua membuat video prioritas masalah nomor 2. Di situ nanti ditulis seperti contohnya yang tadi. Gitu. Nah, kemudian daftar pustaka, lampiran-lampiran jika ada perlu dilampirkan, kalau jika tidak ada tidak perlu. Kalau lampiran sebenarnya kalau dulu kan kita pakainya kayak surat permohonan izin, surat balasan seperti itu, dokumentasi kayak gitu. Karena Bunda kan tidak ada ya, tidak melakukan dokumentasi karena secara online, ya mungkin nanti lampirannya berupa screenshot hasil apa namanya dari kuesionernya tadi, yang survei mawas diri tadi bisa di-online-kan itu. Jadi nanti Bunda tinggal mengisi di sini gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Bunda? Nah, itu nanti Bunda tidak ada UAS lagi, cukup itu. Jadi sebagai tugas ini disusun sebagai ujian akhir semester seperti itu. Ya itulah Bunda perbedaannya antara D3 dan D1 gitu ya. Kalau D3 mungkin dia hanya membuat askep keluarga dan askep masyarakat dan benar-benar bisa terjun langsung ke masyarakat seperti itu. Jadi nanti diupload di sini di bagian mana ya, di Google Classroom-nya sebentar. Google Classroom-nya tertutup. Nanti diupload sesuai dengan di Google Classroom-nya ya Bunda ya. Oke, itu. Bunda dari sini ada yang mau ditanyakan, coba saya share untuk video animasinya ya, sebentar. Mana ini Google Classroom-nya? Lagu sebentar. Saya upload Google Classroom-nya, saya buka dulu dari sini. Untuk Google Classroom. Untuk Google, sebentar. Untuk Google Class. Kalau sebentar, kalau misalkan Bunda mau menggunakan apa namanya tadi offline juga bisa pakai apa namanya pakai format yang ada di Google Classroom itu tadi ada Bunda. Kalau mau pakai offline nggak misalkan Bu nggak bisa karena nggak ada jaringan atau apa di situ karena kesusahan seperti itu. Sebentar, saya carikan Google Classroom-nya mana? Oh di sini. Misalkan di sini. Nah, sebentar saya share. Nah, misalkan di sini Bu jaringannya susah gitu. Saya tidak bisa seperti itu. Nah, nanti boleh pakai mana ya? Ini ya. Sebentar. Nah, nanti boleh ini format survei mawas diri. Nah, ini kan sebenarnya aslinya ini Bunda kalau kita offline. Nah, ini tadi. Nah, dari sini saya bentuk tadi Google Form nanti. Nah, ini seperti ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya inputkan ke dalam Google Classroom. Nah, nanti misalkan terkendala, kalau di sini kan bisa ya penyebabnya apa, dia bisa menulis. Kalau di Google Classroom kan tidak, dia hanya menulis saja, menulis singkat seperti ini. Nah, ini misalkan, Bu, saya terkendala sinyal, tidak mungkin karena tidak fasilitas HP-nya kurang mendukung atau apa, kayak gitu kan. Kita tidak tahu keadaan ya, keadaan di lahan, boleh langsung pakai ini. Pakai yang lembar ini, langsung diisikan di sini. Itu nanti tetap jawabannya bisa direkap. Nah, seperti ini. Ini kalau Bunda yang kesulitan menggunakan apa namanya secara online, kesusahan menggunakan formulir seperti itu. Oke. Oke, kemudian selanjutnya saya akan share video ya, contoh videonya sebentar. Contoh video ini. Nah, ini tadi videonya. Bisa terlihat sebentar. Terdengar Bunda suaranya? Terlihat videonya? Videonya Terlihat. terlihat. Tidak terlihat. Bentar, saya ini sebentar. Sebentar, video setting. Oh, enggak bisa.
Bentar. Nih. Sudah terdengar? Terdengar, Bu. Nah, ya, jadi nanti seperti itu. Jadi ada foto-foto Bunda di situ. Atau tidak mungkin jadi tulis mahasiswa juga tidak apa-apa, kita klik juga nggak apa-apa. Nggak tulis di mahasiswa nggak apa-apa. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus corona merupakan keluarga besar dari virus Severe Acute Respiratory Syndrome dan Middle East Respiratory Syndrome. Menurut WHO, virus corona menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Tanda gejala virus corona: demam, batuk, sakit kepala, dan yang paling parah, sesak napas. Populasi beresiko COVID-19 lansia, diabetes mellitus, gangguan pernafasan, hipertensi, dan autoimun. Menjaga kebersihan tangan kita. Yang pertama, basahi kedua tangan. Kedua, oleskan sabun ke telapak tangan. Ketiga, gosok telapak tangan secara memutar. Keempat, gosok punggung tangan. Kelima, bersihkan sela-sela jari. Keenam, gosok jari sisi dalam saling mengunci. 7. Bersihkan ibu jari secara memutar. 8. Gosok memutar ujung jari dan kuku. 9. Bilas menggunakan air bersih. 10. Keringkan dengan handuk atau tisu. Memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Hindari rapat di ruang sempit, hindari untuk merumpi, hindari ramai-ramai. Pemenuhan gizi seimbang dengan memakan sayur-sayuran untuk vitamin A, buah-buahan untuk vitamin C, ikan dan daging untuk vitamin B, serta kacang-kacangan untuk vitamin E. Berjemur di bawah sinar matahari. Selain berjemur, juga dapat berolahraga ringan juga ya. Peran bidan yaitu memberikan wawasan tentang COVID-19 atau coronavirus dan protokol kesehatan serta mengajak penerapan protokol. Peran kader kesehatan. Kader memahami arti dari COVID-19. Kader memahami bagaimana cara penanganan dan pencegahan COVID-19. Kader memahami siapa saja yang berisiko terkena gejala COVID-19. Kader memahami cara penanganan dan pencegahan COVID-19. Nah, itu Bunda. Jadi nanti di awal kan ada nanti kalau ini kan saya kemarin memang bekerja sama dengan salah satu bidan ya, teman saya gitu. Nanti kalau misalkan Bunda nggak ada, nah ini bisa diganti ditambahkan kampus Merdeka. Kalau ini tadi kita nggak bekerja sama, tidak perlu Kabupaten Magetanya tidak perlu. Nanti foto-fotonya nanti akan saya tambahkan Bunda, semacam kampus Merdeka atau apa itu nanti akan saya tambahkan di upload di sini. Gitu Bunda. Dari sini bagaimana Bunda? Banyak sekali tugasnya gitu. Ya. Oke. Baik Bunda, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, jadi nanti presentasinya di sini ya. Nanti videonya upload di sini seperti itu. Nanti kalau per kelompok ya ada 5 kelompok seperti itu. Nah, nanti untuk yang terakhir ujian akhir semester ini kita hanya absensi Bunda. Absensi di situ hanya pengumpulan tugas ulang seperti itu.
Jadi laporan tadi laporan yang dikumpulkan hanya mengumpulkan laporan ujian akhir semester ini dan kehadiran selama 7 kali pertemuan begitu. Jadi langsung saya rekap seperti itu. Kalau untuk daftar hadirnya tiap hari nanti kalau pakai saya upload di YouTube langsung absensinya per pertemuan di YouTube atau di komentar YouTube seperti itu. Oke. Baik, mau ditanyakan terkait kegiatan kita selama semester ini nanti. Jalan kaki kakak. Ada yang mau ditanyakan Bunda? Atau sementara belum? Bu Erma ngapunten. Iya Bunda. Ini ada beberapa teman yang tidak bisa gabung di Google Classroom, Bu. Pripun, Bu? Iya. Kendalanya apa Bunda? Itu ada yang Classroom-nya error, ada yang katanya jaringannya enggak bisa, ngoten, Bu. Oh gitu. Kalau Makanya tadi jaring Oh, Iya. ada hanya 34 berapa ya tadi? 49 kalau nggak salah di Google Classroom. Kalau untuk kendala jaringan kita coba terus ya Bunda ya, karena kan mungkin saat ini jaringannya lagi kurang bagus seperti itu. Tapi kalau terkendala akun dicoba dulu, tapi kalau nggak bisa kan ada perwakilan kelompok ya Bunda nanti. Nah, di situ kan sudah mewakili kelompoknya karena memang tidak bisa seperti itu. Nah, tapi untuk link Zoom-nya nanti bisa kalau pas ada Zoom atau apa di-share aja ke grup ya. Ada punya WA grup ya. Karena kasihan yang tidak bisa gabung. Jadi tadi ada link Zoom-nya, tadi link Zoom-nya bisa dikopas, dikopi, di-share ke mana namanya ke grup seperti itu. Karena apa? Kalau kita nggak pakai Google Classroom, karena kita online, Bunda, suatu saat kita reakreditasi, kita nggak punya bukti, Bunda, ya kan begitu. Itu. Jadi intinya memudahkan kita. Jadi selama Bunda nanti tidak keluar dari Google Classroom sampai kapanpun bisa ditelusuri di situ. Riwayat Bunda kuliah pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu ada seperti itu. Nah, seharusnya itu Google Classroom itu ada gabungan saya Bu Palupi, Bu Nita seperti itu. Tapi kan kadang tiap dosen metodenya berbeda ya Bunda ya. Ada yang pakai Google Classroom, ada yang tidak seperti itu. Nah, kadang nanti takutnya tidak sama gitu. Jadi ini memang Google Classroom khusus untuk saya. Mungkin Bu Palupi juga pakai Google Classroom seperti itu. Jadi nanti sebenarnya tuh semua sama. Cuman kalau gini kan kita ini ya 7 kali pertemuan itu kita punya kegiatan gitu. Pertemuan ke-1 apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa, sampai pertemuan ke-7 itu apa. Jadi karena kalau selama ini online takutnya hanya apa Zoom, kemudian hanya kumpulkan tugas kayak nggak terasa gitu ya Bunda ya. Yang kemarin-kemarin mungkin ya nggak terasa kalau kuliah ya. Kalau kayak begini kan ada riwayatnya. Oke Bunda, dari sini ada yang mau ditanyakan atau belum? Terima kasih Bu Erma. Ya, jadi nanti ini memang project. Harapan saya itu project. Jadi project dari nanti prodi S1 kebidanan ya semester 7. Jadi nanti punya project hasilnya itu tadi video animasi ya. Nanti setelah berarti kita nanti punya video ada kalau 10 video. Nanti kita akan upload ke ke webnya kampus ya Bunda. Jadi kita upload berurutan. Jadi untuk kita media sosial. Tapi selain itu Bunda juga upload di medianya masing-masing karena itu adalah pendidikan penyuluhan masyarakat yang kita bisa lakukan seperti itu. Gitu ya Bunda ya, bisa di Instagram, bisa di apapun yang Bunda punya seperti itu. Nanti saya juga akan share di Facebook saya, di Instagram saya seperti itu. Jadi nanti berturut jadi topik berturut. Jadi nanti prodi S1 kebidanan ini kontribusinya di web ini tadi hasil penyuluhan tadi. Nah, tadi gambar animasi mah contohnya animasi, tapi misalkan Bunda sendiri mau langsung tidak pakai animasi, Bunda sendiri langsung dengan berbicara begitu bisa nggak apa-apa, boleh. Gitu. Jadi Bunda sendiri bukan animasi, kalau itu kan tadi animasi yang berbicara. Kalau misalkan Bunda pingin videonya Bunda sendiri boleh, nggak apa-apa gitu. Nah, terus nanti Bunda, saya mau tambahkan lagi karena ini kan sistemnya online, berjauhan ya, kadang untuk koordinasi kelompok itu kan susah. Nah, nanti di dalam kelompok akan saya tambahkan tupoksi Bunda. Jadi nanti di lembar awal setelah cover itu akan muncul tupoksi anggota kelompok. Nah, misalkan nomor 1, 10, jadi nanti ada 1 sampai 10 di samping ini tugasnya apa, nanti bisa dibagi seperti itu. Mungkin tugasnya menyusun cover kayak gitu, itu udah tugas. Misalkan ada pembagian 10, jadi nanti di situ ada penjelasan, ada tanda centang, dikerjakan dengan maksimal, tidak dikerjakan dengan maksimal, centang siapa pengganti. Nah, itu nanti kesepakatan Bunda. Jadi takutnya supaya kompak gitu aja Bunda. Supaya tidak ada timbul, oh
satunya tidak mengerjakan, satunya mengerjakan. Nah, harapannya di sini kekompakan ya Bunda ya. Jadi kekompakan kelompok itu juga merupakan suatu penilaian Bunda kalau untuk offline. Kalau untuk online seperti ini, kalau untuk offline kan ketemu berdiskusi bisa, tapi kalau untuk offline ini kan susah Bunda. Nah, di situ nanti Bunda tidak khawatir, di situ nanti ada tupoksi kelompok, nanti akan saya tambahkan nanti akan saya revisi dulu tadi untuk formatnya. Begitu ya Bunda ya untuk hari ini. Mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Boten, Bu. Tidak nggih. Baik, di sini rata-rata Bunda bekerja ya? Iya, Bun. Yang rata-rata bekerja nanti boleh pakai pasiennya Bunda, yang maksudnya Bunda kenal dekat dengan pasiennya gitu. Kalau jadi setidaknya itu kalau kita sendiri, kita kan memang tenaga medis ya Bunda ya, rata-rata nanti pengetahuannya pasti bagus. Ya memang pengetahuan bagus kadang tidak diikuti dengan perilaku. Tapi harapannya kalau bisa kan format itu tadi kan memang kita sasarannya masyarakat yang ini ya, yang di pelosok, masyarakat-masyarakat terpencil seperti itu. Tapi ya semua fleksibel kok Bunda, yang penting bisa terisi dari survei itu tadi, bisa diisi seperti itu aja. Tapi kalau sasaran kita masyarakat di kota ya nggak terisi semua itu tadi Bunda. Mereka pakai AC ya kan Bunda? Perilakunya juga ya mungkin pengetahuannya bagus, dia saat mengisi itu bagus, tapi kan kita nggak tahu perilakunya tiap hari, kita nggak bisa mengevaluasi karena kita hanya melihat secara online saja, seperti itu. Jadi, saya rasa dari sini Bunda pasti punya prioritas-prioritas, punya punya apa namanya, tipslah bagaimana, supaya project ini bisa berjalan seperti itu. Jadi nanti project ini tidak hanya selesai di prodi kita, tapi merupakan akan saya biasanya di bagian untuk entrepreneur itu Bu Intan Bunda yang selalu, kita posting di web kampus, web apa, seperti itu biasanya kita kadang juga saya sering sama Bu Intan, "Bu Irma nggak ada kegiatan mahasiswa," kayak gitu, biasanya webinar kayak gitu. Karena ini tadi, karena kita nggak bisa webinar, karena apa, bunda-bunda selama ini kan sibuk jadi vaksinator gitu ya. Jadi akhirnya saya siasati menggunakan video seperti ini, video animasi, jadi tetap berjalan seperti itu. Oke baik Bunda, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau cukup sampai di sini? Belum, Bu. Belum ya? Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala bisa chat di Google Classroom-nya Bunda. Itu nanti kan ada ruang chat ya di situ, nggak apa-apa. Atau kalau enggak melalui WA, tapi untuk WA, kalau belum saya balas chat terus Bunda supaya WA-nya naik naik ke atas begitu. Tapi biasanya kalau pas saya longgar memang saya baca satu per satu begitu. Pasti saya biasanya 1 minggu sekali seperti itu saya prioritaskan, kecuali kalau yang, belum makanya itu tadi kalau belum saya menjawab chat chat ulang terus Bunda, supaya chat-nya naik seperti itu. Begitu ya Bunda ya? Saya rasa Iya, Bu. ya, terima kasih banyak. Saya rasa tapi sudah ada gambaran ya tadi dari semua kegiatan perkuliahan kita selama 1 semester ke depan sudah ada gambaran ya Bunda ya? Sama apa saja yang mau kita lakukan sudah ada gambaran ya? Nanti jika ada kesulitan-kesulitan harus, bisa dikomunikasikan. Nah, misalkan Bunda kesulitannya ini, nah saya akan selalu memberikan solusi. Jangan sampai ada kesulitan, Bunda tidak ada komunikasi, akhirnya tugas kita tidak selesai gitu. Misalkan kendalanya, satu kelompok mungkin, kurang kekompakannya, nggak apa-apa disampaikan aja, nanti kan kita bisa solusinya seperti apa. Misalkan, oh nggak bisa karena nggak ada jaringan, kita carikan tupoksi yang kira-kira bisa gitu. Tupoksinya apa gitu, seperti itu. Atau mungkin ada yang, oh saya nggak bisa, mungkin satu satu pasien misalkan saya nggak bisa, nggak ada pasien, misalkan Bunda ini tugasnya udah saya jadi 6 pasien, tapi tugasnya apa gitu. Boleh, yang penting laporan terselesaikan Bunda. Mau pakai begitu boleh, atau mungkin satu orang aja yang cari pasien, hanya 3 orang yang cari pasien, boleh seperti itu nggak apa-apa, yang penting ada kekompakan gitu. Ada kekompakan, karena saya sudah nggak bisa ngetik-ngetik ya, nggak ada waktu, nggak apa-apa saya tak ngisi survei aja, nggak apa-apa Bunda. Ya memang SOP-nya 1 orang 3 pasien. Tapi kan, gimana caranya, tugas itu selesai. Boleh Bunda, mau senyaman mungkinlah, seenak mungkin kelompok, yang penting selesai, yang penting bisa terselesaikan untuk project. Dan kalau project ini selesai,
Bunda nggak usah khawatir, nilai A pasti gitu. Saya udah bisa menjamin gitu ya Bunda ya. Karena saya kan Terima PJMK kasih, di Bu. sini. Nah, ini semangatnya pasti di situ karena tugasnya Bunda udah susah, udah bikin survei, udah bikin laporan, udah bikin video. Kebetulan saya PJMK-nya saya tapi dengan syarat semuanya selesai, laporannya selesai, videonya selesai, saya jamin A, begitu Bunda ya. Biar semangat ya, itu semangatnya ya. Dan tepat waktu ya Bunda ya, artinya maksudnya tepat waktu gini, saat UTS semua sudah terkumpul, karena apa, biasanya saat kita UTS 1 minggu kita harus input nilai. Nah saat kita input nilai kalau saya belum dapat nilai, nah itu tadi, kasihan yang sudah nilainya terkumpul, seperti itu. Begitu ya Bunda ya, biar semangat ya, dapat A ya nanti ya, sesuai ya? Yes, Bu. Oke, baik, nah ini yang A ini yang bikin semangat ini. Ya, baik terima kasih itu Bunda yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan baik melalui Google Classroom maupun WA secara pribadi atau mungkin melalui PJMK. Dan saya masih ada komprehensif ya yang belum ya Bunda ya. Oke, nanti saya carikan waktu dulu untuk komprehensif. Oke Bunda, jika tidak ada saya akhiri sampai di sini. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan. Oh sebentar Bunda, kita foto dulu ya. Oke, kita foto dulu. Bagi Bunda yang bisa membuka kamera, ada 3 slide ya. Kita buka kamera ya. Nih ada 3 slide. Oke, saya hitung. Bagi yang Bunda yang bisa ya, kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa. Tidak membuka kamera tidak apa. Bagi Bunda yang bisa saja, seperti itu. Oke, karena sekarang jadi SOP wajib dokumentasi itu. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1 Bunda pertahankan dulu. Yang tadi membuka video tetap dibuka dulu videonya sampai nanti slide ketiga. S1. Oke. S1, 1. Oke, save. Oke, yang kedua sekarang slide kedua. Pertahankan membuka video, jangan ditutup dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya simpan. S1. Nanti foto-foto ini saya upload semua di Google Classroom ya Bunda, di pertemuan kontrak kuliah ini nanti foto-fotonya kalau Bunda mau cari fotonya. Gitu. Jadi pakai Google Classroom enak. Nanti ini kan saya rekam, nanti saya upload di YouTube, nanti rekamannya saya posting juga di mana? Di Google Classroom. Nanti Bunda di situ absensinya lewat situ, berkomentar, tulis NIM sama nama. Atau kalau enggak mau pertanyaan juga enggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir. Misalkan mau ada pertanyaan di situ tidak apa-apa. Karena itu media chat ya, seperti itu. S1 ketiga. Oke. Save. Oke, terima kasih Bunda semua untuk waktunya. Habis ini ada kegiatan kuliah lagi? Atau sudah? Ada lagi? Ada, Bu. Ada ya, oke. Ibu Baik, Miftah. Bu Miftah. Baik, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat sejahtera. siang, Bu. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih, Bu. Dadah.